Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira, wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan menelaah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Masih lanjutan dari surah yang sama, yaitu surah An-Nahl. Malam ini kita sampai pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha mengetahui, ma tusirruna, apa yang kalian wahai manusia sembunyikan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian nampakkan. Jadi kita ini manusia, dalam kehidupan keseharian ada hal-hal yang kita perlihatkan, yang kita nampakkan kepada orang lain sehingga orang lain mengetahuinya. Namun ada juga hal-hal yang kita sembunyikan, dan kita merasa bahwa manusia tidak mengetahui, sehingga sebagian orang juga menyangka bahwa apabila ia mampu menyembunyikan sesuatu hal dari orang lain, maka dia juga akan mampu untuk menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan bahwa Allah itu Maha mengetahui apa saja yang manusia sembunyikan. Kalau yang tersembunyi saja Allah Maha mengetahui, maka Allah juga Maha mengetahui apa yang dinampakkan, yang diperlihatkan oleh manusia. Maka ini adalah kaidah yang sangat umum, ya, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Allah tahu segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang terjadi di masa yang lalu. Allah juga tahu apa yang terjadi saat ini. Allah juga tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan Allah juga tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi akan seperti apa kejadiannya. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak pernah dibatasi oleh waktu. Waktu itu hanya membatasi makhluk. Ya, bagi makhluklah ada istilah masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tapi bagi Allah tidak ada istilahnya masa lalu, tidak ada istilahnya masa sekarang, tidak ada istilahnya masa yang akan datang. Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Lalu kemudian Allah menciptakan waktu. Maka Allah tidak akan pernah dibatasi, tidak pernah terikat dengan waktu tersebut. Sama juga dengan tempat. Allah itu sudah ada sebelum ada tempat. Lalu kemudian Allah menciptakan tempat. Maka Allah tidak akan pernah dibatasi oleh tempat. Nah, seperti itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala hal. Yang kita ucapkan Allah tahu, yang kita lakukan terang-terangan Allah tahu, yang kita simpan di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahuinya. Nah, ayat ini difahami dengan cara yang berbeda oleh ulama tafsir. Ada yang memahami pernyataan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai satu bentuk ancaman, ya, sebagai satu bentuk ancaman. Maksudnya seperti apa? Ya. Seandainya Pak, ada seorang manusia yang berbuat baik kepada orang lain, ya, lalu kemudian orang yang mendapatkan kebaikan itu
membalas dengan sesuatu yang buruk. Balasan itu dia tidak perlihatkan, dia tidak nampakkan. Maka boleh jadi yang berbuat baik itu akan terus menerus melakukan kebaikan itu. Sampai suatu waktu dia tahu bahwa ternyata orang yang sudah dibantu itu membalas kebaikannya dengan keburukan. Maka pada saat seperti itu besar kemungkinannya dia akan menghentikan bantuannya itu. Setelah dia tahu ternyata orang yang saya bantu, yang selama ini saya berbuat baik kepadanya, ternyata dia membalas kebaikan saya dengan keburukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini sebagai satu bentuk ancaman. Seakan-akan Allah berkata bahwa wahai manusia, jika kalian menyangka bahwa keburukan yang kalian sembunyikan itu saya tidak ketahui, sesungguhnya saya Maha tahu. Ya, karena itu dengan mudah bagi Allah SWT untuk menghentikan rahmat, kasih sayang, pemberiannya kepada manusia yang durhaka. Itu cara pemahaman yang pertama. Ada juga ulama kita memahami bahwa penggalan ayat ini disampaikan oleh Allah SWT sebagai bukti betapa Allah itu memang berhak untuk disembah, betapa kuasanya Allah SWT. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka Allah layak untuk disembah. Ini berbeda dengan berhala-berhala yang dijadikan sebagai sembahan-sembahan. Maka ayat berikutnya itu menegaskan, walladzina yad'una min dunillah. Adapun orang-orang yang menyembah selain Allah seperti berhala-berhala, la yakhluquna syai'an. Yang mereka sembah itu tidak pernah menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, dan sebaliknya mereka itu diciptakan. Nah, kemudian amwatun ghairu ahya. Yang mereka sembah itu benda-benda mati. Patung-patung, berhala-berhala itu benda-benda mati. Karena benda-benda mati tidak ada pengetahuannya, tidak ada ilmunya, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak tahu kapan wahai manusia kalian akan dibangkitkan. Kalau mengetahui waktu kebangkitan saja berhala itu tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, apalagi akan memberikan balasan kepada manusia yang telah menyembahnya. Nah, ini tentu sangat berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan sifat Allah yang Maha berilmu tadi. Kalau Allah mengetahui segala sesuatu, maka Allah tahu siapa manusia yang beribadah kepadanya, yang taat kepadanya. Maka nanti setelah hari kebangkitan Allah juga tahu kepada siapa balasan itu akan diberikan olehnya. Maka tidak ada bandingannya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang berikutnya Allah tegaskan, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Ya, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekupu, tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, Tuhan yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirah, maka orang-orang yang tidak beriman ya, kepada hari akhirat itu hakikatnya qulubuhum mungkiratun. Hati-hati mereka adalah hati yang ingkar, hati yang tidak percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mustakbirun, dan mereka adalah orang yang sombong. Jadi orang yang tidak mempercayai kehidupan akhirat itu ada dua sifatnya. Satu, hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah yang satu. Yang kedua, mereka yang sombong, mereka yang ingkar. Bisa saja dia tahu bahwa Allah itu satu, tapi kesombongan itu yang kemudian membutakan mata hatinya, sehingga meskipun dia tahu Allah itu adalah Tuhan yang satu, ia kemudian tidak mau untuk mengimaninya. Jadi orang yang percaya kepada kehidupan akhirat, satu adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah yang Esa, dan yang kedua yang hatinya jauh dari sifat takabbur, ya, yang hatinya dipenuhi dengan sifat tawadu, sifat kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya penghalang bagi manusia itu untuk bisa sampai atau paling tidak mendekat kepada Allah, yaitu hati yang sombong, hati yang takabur. Itu yang menghalangi manusia. Di Al-Quran Allah tegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati rabbihim sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang membesarkan diri sehingga merasa tidak perlu untuk beribadah kepada Allah,
merasa tidak perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan Allah taala, mari dalam hidup ini kita rendahkan hati kita, bahkan rendahkan diri kita di hadapan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita sudah merendahkan diri di hadapan kemahabesaran Allah SWT, mudah bagi kita untuk beribadah, mudah bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu adalah bukti bahwa manusia itu sudah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paling tidak ada dua kandungan yang terdapat di dalam doa. Yang pertama, doa itu adalah bentuk ibadah. Yang kedua, doa itu adalah permohonan kepada Allah. Sehingga asalkan seorang hamba ikhlas dalam berdoa, tidak ada doa yang sia-sia. Meskipun yang kita minta Allah tidak kasih, ya, meskipun yang kita mohonkan kepada Allah, Allah tidak penuhi, tapi tidak sia-sia, karena paling tidak sudah berdoa kepada Allah. Ambillah contoh yang sederhana, misalnya katakanlah ada orang yang sakit, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan, tapi ternyata dia tidak sembuh. Dalam sakitnya itu kemudian mendatangkan ajalnya, kematiannya. Apakah kita bisa mengatakan doanya sia-sia karena ternyata dia tidak sembuh? Tidak. Sekalipun permohonannya tidak dipenuhi oleh Allah, tidak diberi kesembuhan, tapi karena dia sudah berdoa, itu artinya dia sudah beribadah. Karena dia sudah beribadah, maka paling tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncaknya akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau katakanlah misalnya kita punya anak mau mendaftar kuliah, kita berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan anak saya diterima, ya, lulus masuk di perguruan tinggi. Ternyata tidak. Yang kita mengatakan doa saya sia-sia, ternyata anak saya tidak lulus. Tidak sia-sia. Karena doa itu dua kandungannya tadi. Satu sebagai permohonan, tapi yang paling utama itu adalah ibadah. Ya, sehingga kalaupun permohonannya tidak dipenuhi, karena sudah berdoa berarti sudah beribadah, maka sudah mendapatkan pahala dari doa-doanya tersebut. Bahkan puncaknya semoga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih penting daripada berdoa itu bukanlah diterima tidaknya, tapi kita sudah mau saja berdoa, itu sudah sangat luar biasa. Karena banyak manusia Pak yang tidak mau berdoa kepada Allah, seperti yang ditegaskan dalam ayat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, membesarkan dirinya sehingga merasa tidak perlu lagi berdoa kepada Allah, nanti akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Sama juga kalau kita kembangkan lagi, ya, kita salat tadi alhamdulillah, ya, pertanyaan bahwa apakah salat saya ini diterima Tuhan atau tidak bukan berarti tidak perlu, tapi kita sudah diberikan karunia oleh Allah, kita mau salat, itu sudah luar biasa. Karena banyak orang yang tidak mau salat. Kita sudah mau salat saja, ini sudah nikmatnya Allah Pak. Kita sudah mau salat. Perkara nanti salat ini diterima atau tidak, itu sudah urusan yang berikutnya. Tapi yang terpenting dulu kita dapat karunia dipilih oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah salat ini. Sama juga mohon maaf, kita duduk di majelis ilmu ini, kajian seperti ini, perkara apakah saya dapat tambahan ilmu atau tidak itu urusan berikutnya. Tapi kita sudah mau meluangkan waktu, ya, untuk melaksanakan perintahnya Allah, hidupkan sunnahnya Nabi, itu sudah sangat luar biasa. Jadi kelapangan hati seorang hamba untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Maka kemudian Allah menegaskan lagi, la jarama, sudah pasti. La jarama itu artinya sudah pasti. La jarama, sudah pasti, tidak ada keraguan lagi. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu benar-benar tahu apa yang mereka sembunyikan, Allah benar-benar tahu apa yang mereka perlihatkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang membesarkan dirinya. Jadi dari semua rangkaian ayat tadi, pada intinya adalah kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi sifat kesombongan dan sebaliknya menghiasi diri kita dengan sifat tawadu, sifat rendah hati. Ma tawada'a lillahi abdun illa rafa'ahu Allahu izzan. Tiadalah seorang hamba itu memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati, kecuali Allah pasti akan angkat derajatnya.
diangkat derajatnya dengan keimanan, diangkat derajatnya dengan ilmu, diangkat derajatnya dengan kedekatan kepada Allah SWT. Semakin seorang manusia merendahkan dirinya kepada Allah, semakin Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Saya kira itu saja Pak pengantar saya sampaikan.